Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.807. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang saat ini banyak sentimen negatif. Sehingga sebelumnya trennya mulai membaik tapi mulai bergerak turun kembali. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang satu minggu ini trennya terus bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 1385. Bisa kita lihat di grafik, saat ini LSIP trennya sudah bergerak uptrend kembali. Dan pada saat tanggal 11 kemarin, saya sudah menganalisa saham ini dan beberapa saham CPO. Dan pada saat itu LSIP mencoba untuk break resisten di 1300. Dan saya menjelaskan apabila berhasil break, maka target berikutnya itu adalah di harga 1400. Dan saat ini LSIP telah naik mencapai target analisa di video tersebut. Dan secara tren, LSIP pun trennya saat ini masih sangat uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat garis EMA 50 dan 150 maupun setelah membeli pada saat breakout di 1300, LSIP saat ini masih bisa di hold. Saat ini saham-saham di sektor CPO memang trennya mulai bergerak naik karena banyak sentimen positif. Bisa kita lihat pada saat saya search berita tentang CPO, yang terbaru itu adalah India memangkas pajak import CPO. Di judul berita bisa kita lihat AALI menjadi emiten paling diuntungkan. Dan sampai saat ini harga minyak sawit dunia juga masih bergerak naik. Dan dalam satu minggu terakhir ini memang harga CPO masih terus bergerak naik yang membuat saham-saham di sektor ini pun dalam satu minggu terakhir ini trennya bergerak naik. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing bisa kita lihat hampir 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 150 atau kemarin berhasil beli pada saat breakout dari 1300, bisa jadikan harga 1400 untuk target take profit karena ini memang resisten yang lumayan kuat. Dan hari mencoba break masih belum berhasil break. Dalam satu minggu ini LSIP memang masih ada potensi untuk naik di atas harga 1400 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 1500. Jadi apabila teman-teman masih mau hold, masih bisa selama trennya belum bergerak reversal trend atau belum patah garis uptrendnya masih bisa di hold. Tapi apabila memang ingin trading jangka pendek, bisa jadi harga 1400 sampai 1500 untuk target take profitnya. Karena target harga ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham LSIP. Sebelumnya pun bisa kita lihat LSIP sempat naik sangat tinggi, menyentuh harga 1500, gagal break, sempat turun kembali ke sekitar harga 1300, berhasil rebound, mencoba untuk mendekati harga 1500, LSIP gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi karena sebelumnya resisten ini lumayan kuat untuk saham LSIP, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam satu minggu ke depan LSIP juga masih gagal break dari kedua resisten ini. Jadi bisa saja minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 1400 tapi belum terkonfirmasi break, malah bergerak turun kembali. Selanjutnya saham AALI bisa kita lihat hari ini juga naik 5% lebih ke harga 10.900. Dan kenaikan ini pun membuat AALI telah berhasil naik mencapai resisten di 11.000 atau target analisa di video sebelumnya. Jadi kenaikan hari ini membuat AALI langsung naik melewati resisten di 10.500 dan naik mengetes resisten berikutnya di 11.000. Tapi tetap sama, ini belum terkonfirmasi break dari resisten di 10.500. Tapi secara tren AALI juga untuk tren jangka pendek sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan bisa kita lihat untuk saham ini garis EMA 150 pun masih kuat menahan penurunan dari saham AALI. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 150,
Bisa take profit apabila gagal break dari resisten di harga 11.000 untuk trading jangka pendek, atau memang mau hold terus karena saat ini garis uptrendnya belum patah, masih banyak sentimen positif. Karena apabila dalam 1 minggu ke depan mencoba break harga 11.000 berhasil break, maka target berikut itu langsung ke 12.000. Bisa kita lihat sebelumnya harga 12.000 merupakan resisten berikutnya dari saham ALI. Dan apabila berhasil break dari harga 11.000, maka 11.000 akan berubah menjadi supportnya. Jadi masih bisa di hold apabila berhasil break dari harga 11.000 dengan target berikutnya itu di harga 12.000. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Dan sama asing juga 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat secara tren jangka pendek sudah mulai uptrend kembali dan masih ada akumulasi, sehingga masih ada potensi untuk break dari harga 11.000 yang sebelumnya masih gagal ditembus oleh saham ini. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila ALI berhasil break dari harga 11.000. Jadi saat ini sebaiknya wait and see. Walaupun menyentuh harga 11.000 ini, ingat belum terkonfirmasi break dari harga 11.000. Sebelumnya pun sempat berusaha untuk naik di atas harga 11.000, tapi kenyataannya tidak break dari resisten ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa buy on breakout apabila ternyata besok berhasil break dari harga 11.000 dengan target di 11.500 sampai 12.000, atau tunggu terkoreksi kembali ke harga 10.000 sampai 10.500 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Berikutnya bisa kita lihat saham SIM hari ini juga naik 1% lebih ke harga 490. Dan kenaikan ini mengkonfirmasi bahwa resisten di 480 telah terlewati. Jadi pergerakan saham SIM hampir mirip dengan LSIP dan AALI. Saat ini telah berhasil naik kembali di atas garis MA50 dan 150. Telah berhasil break dari resisten terdekat dan mencoba untuk break dari resisten kuatnya. Lalu saat ini resisten kuat SIM itu di harga 500. Resisten ini sangat kuat, pertama karena merupakan resisten yang beberapa kali dicoba ditembus dan gagal break, dan harga 500 merupakan harga psikologis. Dan bisa kita lihat di bulan Oktober beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 500, sampai November pun masih gagal break dan 100 SIM mulai bergerak turun. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini memang masih bergerak naik. Jadi untuk saham SIM menurut saya bisa jadikan harga 500 untuk target take profit jangka pendek. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis MA50 dan 150, saat melihat harga 500 ternyata masih gagal ditembus saham SIM, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support di 480 untuk re-entry kembali. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir malah keluar dari saham ini. Jadi berbeda dengan kedua saham tadi yang asing terus masuk melakukan akumulasi, saham SIM asing malah melakukan distribusi. Dan kenaikan hari ini pun tidak terlihat ada akumulasi besar. Jadi dari data yang kita dapat, memang SIM saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju harga 500, tapi hati-hati bisa kita lihat akumulasinya sudah mulai mengecil dan asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi sepertinya kekuatan untuk break dari harga 500 kecil untuk saham SIM. Jadi teman-teman pantau terus pergerakan saham SIM apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Apabila dalam beberapa hari ke depan saat bergerak naik terlihat sudah mulai ada distribusi, hati-hati SIM sepertinya akan sulit untuk break dari resisten 500. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena sudah mulai ada distribusi dan kenaikan hari ini pun tidak setinggi teman-temannya, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 480 untuk entry-nya. Jadi tunggu SIM terkoreksi atau terkena pullback ke support 480. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Setelah itu baru take profit di sekitar harga 500. Apabila memang masih gagal break. Bisa kita lihat pada posisi ini mencoba untuk break harga 500, gagal break, turun menyentuh harga 480, berhasil rebound. Tapi pada saat menyentuh harga 500 pun masih gagal break, sebaiknya pertimbangkan untuk take profit. Jadi apabila kita beli di sekitar harga 480, sebaiknya swing trade. Berikutnya BWPT juga hari ini naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 91.
Dan untuk BWPT, teman-teman harus hati-hati apabila teman-teman mau membeli saham BWPT, karena walaupun sama-sama di sektor CPO, untuk BWPT pergerakannya lebih liar daripada LSIP, AALI maupun saham SIM. Bisa kita lihat volume transaksinya pun sebenarnya masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan teman-temannya di satu sektor yang sama, dan pergerakannya pun bisa kita lihat sangat liar, bisa naik sangat tinggi, satu turun sangat dalam, dan satu minggu ini pun ikutan bergerak naik karena memang ada sentimen positif di sektor CPO. Jadi sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Satu minggu terakhir ini memang candlenya sudah mulai bagus karena telah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Dengan target jangka pendek bisa kita lihat di sekitar harga 95 sampai harga 100. Tapi untuk saham ini apabila teman-teman tidak bisa terus mengamati pergerakan sebuah saham, saya tidak menyarankan untuk entry membeli saham ini, karena bisa saja hari ini naik tinggi, besok bisa turun dalam. Dan data broker summary pun bisa kita lihat naik 4% lebih, hanya ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing pun masih melakukan distribusi pada saham BWPT. Dan untuk BWPT, resisten terdekat di 95, support EMA 150 di 83, dan garis EMA 50 supportnya di 75. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 50 atau 150, bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 95 sampai harga 100. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan karena resiko untuk berbalik arah sangat besar karena pergerakan saham ini sangat gampang digoreng. Selain itu ada beberapa saham pun yang teman-teman bisa lihat. Pertama, TAPG, ini juga saham yang belum lama IPO. Saat ini pun mulai bergerak naik menuju resisten di 750. Resisten ini sempat dicoba ditembus TPAG pada bulan Oktober, berhasil break, naik menyentuh harga 900. Satu mulai bergerak turun, tapi bisa kita lihat walaupun naik sampai menyentuh harga 900, TAPG belum sempat break dari harga 800. Dan saat ini TAPG sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150, sempat menyentuh harga 750, gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50, masih bisa rebound. Untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak naik. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi, dan asing pun bisa kita lihat masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk saham TAPG teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini masih gagal break dari harga 750. Setelah take profit teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar supportnya di 650 sampai harga 700. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun sebaiknya wait and see dulu, karena kenaikan 3 hari terakhir sudah lumayan tinggi dan saat ini sudah mencoba untuk break dari resistennya. Dan karena beberapa kali mencoba break masih gagal, hati-hati apabila teman-teman beli di sekitar resisten dan ternyata gagal break dan bergerak turun, teman-teman akan rugi. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Selain itu bisa kita lihat saham PAM malah bergerak turun. Walaupun hari ini ditutup naik 0,78% ke harga 645, tapi secara grafik dia berbeda dengan teman-temannya yang sudah mulai bergerak tren. Malah PAM sebelumnya naik sangat tinggi, saat ini trennya mulai melemah. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan untuk data broker summary jika kita lihat ini ada sedikit distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PAM dalam satu minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mencoba break resisten di EMA 50, tapi karena belum ada akumulasi besar dan cara grafik masih kurang bagus, saya lihat PAM trennya masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 600 sampai 700 atau di garis EMA 50 dan 150-nya. Jadi dari saham-saham CPO saya bahas hari ini bisa kita lihat sebenarnya yang layak untuk teman-teman beli atau hold untuk tren lebih lama itu sebenarnya saham LSIP dan saham AALI. Karena saat ini secara tren masih bagus dan terlihat masih ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Sedangkan untuk SIM dan sebagainya bisa kita lihat
Walaupun trennya bergerak naik, belum ada akumulasi besar dan pergerakannya juga cenderung lebih liar daripada LSIP dan AALI. Jadi apabila teman-teman memang beli sebuah saham untuk hold, untuk tren lebih lama, sebaiknya fokus pada LSIP dan AALI. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, harus lebih disiplin, harus hati-hati karena harga yang teman-teman akan beli sudah lumayan tinggi saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.